Tahukah kalian tentang eagle parenting? Shalom sahabat Kristen, kita akan belajar dari seekor burung Raja Wali sebagai ilustrasi kehidupan kita yang penuh dengan gejolak, masalah, perjuangan yang tiada hentinya untuk mencapai kedewasaan iman. Setelah burung Raja Wali menetas, ia tidak langsung bisa terbang. Ada banyak tahap pertumbuhan siklus hidup yang mau tidak mau harus dilewati sebagai proses yang wajar dalam hidupnya. Burung Raja Wali yang baru menetas akan menikmati hidupnya di dalam sangkar dengan tidur dan makan yang dibawakan oleh induknya. Tetapi suatu ketika nanti, induknya akan membawa anaknya terbang tinggi dan menjatuhkannya dari ketinggian untuk melatih anaknya agar mampu terbang tinggi. Setelah burung Raja Wali itu berada di tempat yang cukup tinggi, maka tiba-tiba sang induk akan menjatuhkan bayi Raja Wali tersebut. Mau tidak mau, si bayi dengan refleks akan berusaha sekuat tenaga mengepakkan sayapnya supaya bisa terbang. Tetapi ketika burung itu tetap tidak berhasil, maka dia akan jatuh melayang meluncur dengan kecepatan tinggi ke bawah. Dan seketika itu juga induk Raja Wali segera menyelamatkan anaknya dengan mencengkram dan membawanya kembali ke atas. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup kita akan selalu menghadapi situasi sulit. Hidup tidak akan selamanya berada dalam zona nyaman. Kita harus siap suatu waktu kita akan terjatuh. Tetapi mari kita ingat bahwa setiap pencobaan datang, itu akan membuat kita akan semakin kuat. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tetapi seperti induk Raja Wali, Tuhan akan menolong kita jika kita tidak mampu lagi, dan Tuhan akan mengangkat kita. Masa-masa sukar akan selalu ada di depan kita, tetapi kita akan menjadi orang yang kuat karena kita sedang belajar membentangkan sayap kita. Untuk sanggup membentangkan sayap, maka kita harus belajar dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita mampu terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Tahukah kalian tentang eagle parenting? Raja Wali adalah hewan yang setia dalam merawat anaknya. Saat anaknya dirasa sudah kuat untuk terbang sendiri, ibu Raja Wali akan memberikan dorongan dari sangkar untuk anaknya dan terbang di atasnya untuk anaknya contoh. Dari cerita tadi, apakah kita sudah mendampingi anak kita selayaknya Raja Wali menjaga anaknya hingga mereka mandiri? Dalam kehidupan anak akan mengalami berbagai konflik, seperti kesulitan belajar, kesulitan berkomunikasi, kesulitan untuk mengungkapkan, kesulitan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta potensi yang terbaik di dalam dirinya. Orang tua harus menyediakan waktu dan membangun relasi dengan anaknya, atau istilahnya sekarang sharing, serta menjaga anaknya untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Raja Wali tadi mendorong anaknya supaya bisa terbang sendiri dengan memberikan contoh bagaimana caranya terbang. Sebagai orang tua, kita perlu mendorong anak kita mencapai potensi terbaiknya dengan memberikan contoh yang baik bagi anak kita. Tentu dalam pendampingan, orang tua harus mengandalkan Tuhan, karena semua keputusan terbaik semuanya berawal dari apa yang didiskusikan dengan Tuhan. Karena untuk memiliki kebijakan bagaikan Raja Salomo, semua berasal dari kuasa Allah Bapa dan kekuatan buah-buah Roh Kudus. Karena pada masa sekolah saat ini merupakan masa untuk mencari jati diri mereka. Mereka masih punya keingintahuan untuk menemukan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mereka. Orang tua berada di posisi untuk mendukung bakat dan minat serta kecerdasan ini, sama seperti Raja Wali mendorong anaknya untuk bisa terbang sendiri. Tentunya harus dengan pemikiran open-minded, karena yang paling tahu apa yang anak inginkan adalah Tuhan, dan mungkin bisa jadi anak itu sendiri.
Jadi tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan buat anak untuk mencoba. Tetapi jikalau anak tersebut masih bisa diajak berkompromi dan orang tua sudah lebih paham daripada anak itu sendiri, memahami dirinya, tidak ada salahnya kita memberikan pengertian sampai anak itu bisa menerima. Untuk itu, agar orang tua dan anak dapat berhubung satu sama lain, diperlukan penyertaan Tuhan sebagai perantara. Dan juga tentunya diperlukan pemikiran yang terbuka. Jangan sampai keputusan yang diambil hanya karena keinginan daging atau ambisi, bukan dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, jika anak memiliki keinginan untuk mengembangkan potensinya, sebisa mungkin orang tua sediakan selama Tuhan memberikan kesempatan, jalan, dan kemampuan. Karena jika kita percaya dan yakin di dalam bimbingan Tuhan, niscaya anak akan dapat berkembang dan terbang bagaikan rajawan. Provok adalah salah satu jalan yang tepat bagi pendampingan anak. Dengan bimbingan intensif dan mendetail dari guru privat, guru-guru dapat membantu orang tua untuk mengevaluasi bakat, kelebihan, dan potensi baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang anak miliki saat ini. Provok sebagai lembaga yang memiliki wawasan pendidikan untuk memuliakan Tuhan merupakan langkah yang tepat bagi anak untuk bertumbuh bukan hanya dari sisi akademis dan non-akademis, tapi juga bimbingan secara rohani agar keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Provok tidak hanya berorientasi kepada IQ, tetapi juga spiritualitas dan tentunya karakter anak dengan sendirinya akan terbentuk, dan apa yang akan menjadi kerinduan orang tua murid akan dikenal sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.